Kita akan membahas resolusi Dewan Keamanan PBB soal pasukan perdamaian di Gaza, Palestina bersama praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat petang Mbak Dina. Sehat-sehat selalu. Selamat petang Mas Juno. Ya, Mbak Dina, kita lihat bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB mengajukan pembentukan pemerintahan transisi atau Board of Peace dan kemudian juga pasukan internasional yang akan beroperasi di Gaza hingga maksimum 31 Desember 2027. Anda melihatnya seperti apa dan Indonesia juga akan berkomitmen untuk mengirimkan pasukan dan personel ke Gaza? Pertama saya apresiasi bahwa Kompas TV memilih untuk memberi sorotan khusus pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru keluar kemarin ya. Karena menurut saya terlalu bising kalau kita langsung bicara sudah siap, kita pasukan, kemudian kemarin marinir, kemudian sebelumnya juga ada Brimob dari kepolisian ya mengatakan juga menyiapkan pasukan. Mengapa kali ini saya bisa melihat ketergesa-gesaan kita untuk langsung merespon tanpa melihat betapa skema ini harus kita sikapi dengan ekstra hati-hati, dan harusnya Kementerian Luar Negeri itu justru sentral di sini menjadi pilar utama dalam menggerakkan kita kapan kita move, kapan kita tunggu dulu, karena skema internasional yang kali ini yang dilalui di Dewan Keamanan PBB itu beda sekali dengan skema Dewan Keamanan PBB yang biasa. Pertama, faktor nama Trump ada di sana. Di mana-mana dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu biasanya kita mencantumkannya negara. Jadi di sini nampak betul bahwa ini adalah Trump-centric gitu ya. Satu pendekatan yang sangat digerakkan oleh individu. Very, very unusual, sangat-sangat tidak biasa. Kenapa itu jadi satu risiko penting yang harus kita catat? Karena sebenarnya kalau kita lihat skema perdamaian pada umumnya, di situ harus dijelaskan juga mekanismenya dia berhadapan dengan pihak-pihak yang mau didamaikan itu seperti apa. Di sini justru tidak ada kejelasan posisi International Stabilization Force vis-a-vis atau berhadapan dengan Israel. Ini dan seperti tanggapan atau respons abstainnya Cina bahwa belum adanya kerangka acuan, belum adanya mekanisme pengawasan, dan seperti itu yang akhirnya menjadi argumentasi Cina absen di resolusi Dewan Keamanan PBB. Begitu Mbak Dina juga. Itu bisa dimengerti kan, karena memang baik Israel maupun Hamas dan Palestina itu nggak ada justru di gambar ini. Posisi mereka sebenarnya seperti apa? Bahkan tidak, kalau kita, karena kita peduli terhadap Palestina, harusnya kita bisa membaca dengan jelas posisi Board of Peace ini ada sejajar dengan Palestinian Authority, atau Palestinian Authority adanya di bawah sehingga bisa diperintah. Kemudian mengingat bahwa di ketentuan soal Israel Palestina ini kan sebenarnya bukan baru sekali ini ya. Bertahun-tahun kita selalu punya resolusi tentang Palestina, tapi resolusi yang kali ini tidak merujuk satupun terhadap apa yang sudah dilahirkan sebelumnya, dan itu terkait misalnya status bahwa telah terjadi genosida, telah terjadi violence terhadap ini, kemudian penjajahan terhadap wilayah Palestina, itu nggak dikutip sama sekali. Jadi seakan-akan ini dicopot dan untuk menyenangkan hati Trump. Jadi sangat kelihatan bahwa ini driven by Amerika Serikat gitu, di drive oleh Amerika Serikat. Dan sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan bahwa Indonesia siap dengan opsi, ada dua opsi, yakni dari mandat PBB sendiri dan juga ada mandat inisiasi dari Trump. Anda melihatnya ini adalah sangat Trump-sentris? Sangat Trump-sentris. Dan kita harus berhati-hati begini ya, kalau Mobilization Force berhasil, itu minim. Kalau kita bicara yang lebih teknis lagi, ini urusan meletakkan personil di sana itu kan pasti ada urusan logistik, pembiayaan, kemudian komandonya dari siapa, apakah Indonesia atau apakah Presiden Prabowo siap Indonesia itu diperintah oleh Amerika Serikat, padahal kita punya posisi yang jelas-jelas tidak sama ya dengan Amerika Serikat dalam hal perdamaian. Kita sama-sama ingin perdamaian, tapi caranya dan apa yang kita highlight, kita garis bawahi sebagai perjuangan Indonesia untuk Palestina itu beda loh. Satu lagi yang saya catat juga, Jerman salah satu penyuplai senjata untuk Israel itu sekarang udah membuka lagi, mengaktifasi keran pengiriman senjata untuk Israel, padahal
proses ceasefire, gencatan senjata, ini kan masih berjalan. Artinya kan dukungan dari negara Barat terhadap resolusi ini itu justru tidak konsisten dengan apa yang kita bayangkan tentang situasi stabilisasi, situasi perdamaian. Artinya yang kita masuki ini betul-betul medan yang beda sekali dengan Blue Helmet ya, dengan situasi yang biasanya kita bayangkan posisi pasukan perdamaian, beda sekali. Tapi Anda bisa melihat bahwa tawaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah mengirimkan pasukan dengan kontribusinya adalah medis atau kesehatan dan juga zeni konstruksi. Dan itu artinya belum menjalankan sasaran terkait dengan pasukan internasional yang akan beroperasi di sana. Tapi Anda melihat substansi dari pasukan internasional itu sendiri. Betul Mbak Dina? Karena kalau kita lihat payungnya yang akan memberangkatkan orang-orang ini adalah di bawah payung resolusi yang digawangi oleh Amerika Serikat, kata-katanya jelas di sana ya, apa saja jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari personil, peralatan, keuangan, kemudian bantuan teknis untuk ISF itu sendiri. Jadi ISF itu menjadi satu entitas yang sangat sentral di sini. Kita justru seakan-akan nggak ngelihat lagi nih apa sebenarnya yang lagi dibutuhkan oleh Palestina dalam situasi seperti sekarang. Jadi kalau Hamas misalnya nanti melakukan penolakan, kemudian muncul lagi nanti gejolak gitu ya, Indonesia siapkah berhadapan dengan Hamas di sana? Itu kan satu pertanyaan yang serius ya, yang secara politik juga harus bisa kita pertanggungjawabkan di dalam negeri. Baik, ini menjadi persoalan yang cukup kompleks dan perlu pendalaman lebih, dan juga Indonesia harus bisa dapat mencermati pembentukan dari Board of Peace dan juga ISF atau pasukan stabilisasi internasional yang akan berada di jalur Gaza. Terima kasih sekali lagi perspektifnya Mbak Dina Praptora Harja, pendiri dari Synergy Policies, telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mbak. Sama-sama, terima kasih.